Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Bang 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 bang. Pedang emas itu membombardir Chu Feng dari atas seperti badai hujan. Dengan turunnya masing-masing pedang, riak energi emas terbentang ke segala arah. Riak energi emas itu menumpuk lapisan demi lapisan, dan membentuk badai emas yang menyapu bumi. Orang ini, seru Tian Feng. Namun, bahkan dengan serangan ganas seperti itu, senyum Nan Gong Tian Feng malah menghilang. Selanjutnya, kekhawatiran mulai muncul di matanya yang indah. Meskipun tabu Earthen 10.000 lubang ular telah mengungkapkan kekuatan absolutnya, tapi dia tidak dapat melukai Chu Feng sedikit pun. Dan bahkan, Chu Feng berdiri di tempatnya tanpa bergerak sama sekali. Dia menatapnya dengan senyum di wajahnya sepanjang waktu. Alasan mengapa Chu Feng mampu melakukan semua ini adalah, itu karena penghalang pertahanan emas. Itu adalah penghalang pertahanan emas, yang telah memblokir semua serangan Nan Gong Tian Feng. Itu sebuah penghalang defensif yang mampu menahan tabu Earthen 10,000 Snake Pit. Tanpa orang lain memberitahunya, Nan Gong Tian Feng tahu seberapa kuat lawannya. Tap tap tap, merasa bahwa situasinya tidak baik, Nan Gong Tian Feng segera mundur. Dia tahu bahwa Chu Feng akan membalasnya. Dan, wush. Namun bagaimana mungkin Chu Feng memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Pada saat dia akan melarikan diri, dengan pikirannya, sinar keemasan melesat dari penghalang pertahanan Chu Feng. Tidak hanya pembentukan formasi spiritual Chu Feng memecah tabu bumi Nan Gong Tian Feng 10.000 lubang ular, tapi itu juga telah berubah menjadi banyak ular emas yang melesat ke arah Nan Gong Tian Feng seperti hujan lebat. Serangan ini, itu sama saja dengan Earthen Tabo Nan Gong Tian Feng 10,000 Snake Pit. Chu Feng telah merekonstruksikan keterampilan bela diri Nan Gong Imperial Clan yang mereka tidak ajarkan kepada orang luar, itu melalui penggunaan kemampuan pembentukan spiritualnya untuk mengubahnya. Selain itu, dalam hal kecepatan dan kekuatan, serangan Chu Feng ini melampaui Nan Gong Tian Feng dengan sangat hebat. Bang bang bang. Dalam sekejap mata, serangan Chu Feng telah tiba. Gemuruh mulai terdengar berulang kali, dan teknik formasi spiritual Chu Feng telah sepenuhnya mendarat kepada Nan Gong Tian Feng. Adegan ini menyebabkan orang-orang dari klan Kekaisaran Nan Gong menjadi sangat terkejut, dan juga ketakutan. Alasan untuk ini adalah, karena serangan Chu Feng benar-benar mampu mengambil kehidupan Nan Gong Tian Feng. Namun meski begitu, mereka hanya takut untuk sesaat. Alasan untuk itu adalah, karena mereka segera menemukan bahwa, meskipun serangan Chu Feng telah mendarat kepada Nan Gong Tian Feng, tapi Nan Gong Tian Feng benar-benar tidak terluka. Dia bahkan tidak melewatkan satu helai rambut pun. Pada saat ini, orang-orang dari klan Kekaisaran Nan Gong mulai tersenyum. Mereka semua merasa, itu bukan Chu Feng yang tidak bisa membunuh Nan Gong Tian Feng. Namun sebaliknya, mereka merasa bahwa dia tidak berani membunuh Nan Gong Tian Feng. Mereka merasa bahwa Chu Feng takut dengan klan Imperial Nan Gong mereka, dan tidak berani melakukan apapun pada Nan Gong Tian Feng. Bahkan ketika gelombang energi berangsur-angsur memudar, dan Nan Gong Tian Feng muncul sama sekali tidak terluka, itu bukan hanya orang-orang dari klan Kekaisaran Nan Gong yang berpikir kalau Chu Feng takut dengan klan Kekaisaran Nan Gong. Dan bahkan, banyak penonton lainnya merasakan hal yang sama. Mereka semua berpikir bahwa, Chu Feng bersikap lunak karena takut pada Kekaisaran Nan Gong. Tepat pada saat ini, Chu Feng berbicara dengan ekspresi kaget. Yo, jadi penampilan cantik wanita muda Nan Gong Imperial Clan ini tidak alami, melainkan buatan, ucap Chu Feng. Apa, buatan, seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, semua kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke wajah Nan Gong Tian Feng. Pada saat ini, banyak orang mulai mencibir. Terutama untuk para wanita yang hadir. Mereka mulai memandang Nan Gong Tian Feng dengan ekspresi jijik. Dipimpin oleh Chu Feng, mereka sudah menemukan perubahan yang terjadi pada Nan Gong Tian Feng. Meskipun dia tidak terluka,
tapi penampilan wajahnya telah berubah. Singkatnya, dia menjadi jauh lebih jelek daripada sebelumnya. Ternyata putri keempat Kekaisaran Nangong ini telah menggunakan metode khusus untuk menyamarkan penampilan aslinya, dan kecantikannya yang sebenarnya ini ternyata palsu. Pada kenyataannya, dia sama sekali tidak secantik itu. "Kamu keparat!" teriak Tianfeng. Pada saat ini, Nangong Tianfeng gemetar karena marah. Dia merasa seolah-olah jantung dan paru-parunya akan meledak. Karena baginya, yang paling dia pedulikan adalah penampilannya. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan metode khusus untuk membuat dirinya lebih cantik. Namun untuk mengubah penampilan seseorang, itu adalah sesuatu yang memalukan. Karena itulah, dia tidak mau membiarkan orang lain mengetahuinya. Jika orang lain akan memandang rendah dirinya, dan ini akan merusak status sosialnya jika diketahui. Namun Chu Feng dengan sengaja mengungkapkan penampilan sejatinya di depan semua orang dari 4 klan, 9 kekuatan, dan semua pengamat lainnya. Dia telah membuat semua orang tahu, bahwa penampilannya ini sebenarnya palsu. Ini hanya mirip dengan penghinaan publik untuknya. Karena baginya, ini bahkan lebih menyakitkan daripada dipukuli. Pada saat ini, dia sangat marah sehingga dia kehilangan kemampuan untuk berpikir. Dia tidak peduli tentang apa yang mungkin dimiliki kultivasi Chu Feng. Tubuhnya bergeser, lalu dia tiba di depan Chu Feng dan mulai mengayunkan pedang di tangannya, itu untuk menembus tenggorokan Chu Feng. Wush! Dorongan kemarahan Nangong Tianfeng mudah ditangkap oleh Chu Feng. Menggunakan tangan telanjang, Chu Feng meraih pedang tajam itu. Pada saat ini, pedang itu tidak bertenaga. Seolah-olah pedang itu telah sepenuhnya menyatu dengan Chu Feng. Tidak peduli seberapa keras Nangong Tianfeng berjuang, dia tidak dapat menarik pedangnya kembali dari tangan Chu Feng. "Nangong Tianfeng, ternyata kamu tidak hanya jelek, tapi kamu juga bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa kamu cocok untuk aku?" kata Chu Feng dengan jijik. "Aku pasti akan membunuhmu." Nangong Tianfeng berteriak dengan marah. Kemudian dia melepaskan pedangnya, dan melemparkan serangan telapak tangan ke dada Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng tidak menghindari serangan telapak tangannya. Dengan demikian, serangan telapak tangan Nangong Tianfeng mendarat dengan kuat ke tubuh Chu Feng. Telapak tangan Nangong Tianfeng bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Namun anehnya, Chu Feng masih berdiri di sana tanpa bergerak seperti gunung Tai. Bahkan pakaiannya tidak rusak sedikit pun. Setelah serangan telapak tangan itu, meskipun Chu Feng benar-benar tidak terluka, tapi Nangong Tianfeng berdiri di sana tanpa bergerak. Segera, rasa sakit yang berasal dari telapak tangannya telah membangunkannya kembali. Dia menyadari sekali lagi, betapa besar jarak antara dia dan orang di depannya. "Enyahlah, kalau tidak, aku akan membantai kamu," ancam Chu Feng. Pada saat ini, tatapan yang Chu Feng lihat ke arah Nangong Tianfeng dengan tiba-tiba menjadi dingin. Itu seolah-olah dua bilah tajam telah langsung menusuk hati lemah Nangong Tianfeng. Menghadapi tatapan Chu Feng, wajah kecil Nangong Tianfeng segera berubah. Selain itu, jantungnya mulai bergetar hebat. Setelah mengambil beberapa langkah berturut-turut, kakinya benar-benar menjadi lunak, dan dia duduk di tanah dengan ketakutan. Selain itu, dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Dia sudah kehilangan kesadarannya, dan dia benar-benar ketakutan oleh Chu Feng. Semua kerumunan terkejut dengan adegan ini. Mereka semua menemukan bahwa, pemuda yang bernama Feng Xing ini sangatlah kuat. Tanpa menyebutkan kekuatan bela dirinya, bahkan hanya dengan teknik spiritualnya saja, dia sudah pada tingkat pencapaian yang luar biasa. Mereka semua tahu bahwa Chu Feng telah menggunakan teknik jera dari teknik formasi spiritual, itu untuk menakuti Nangong Tianfeng dengan tatapan tunggal. Dia pertama kali menggunakan teknik formasi spiritual untuk menyalin serangan Nangong Tianfeng. Kemudian menggunakan teknik formasi spiritualnya, dia menakuti Nangong Tianfeng setelah itu. Metode-metodenya ini adalah hal-hal yang mustahil dicapai oleh spiritualis dunia, yang diselubungi oleh spiritualis dunia jubah tanda ular. Namun anehnya, pria muda bernama Feng Xing ini mampu mencapainya.
Tidak mengherankan bahwa, bahkan para murid tiga immortal telah dikalahkan olehnya. Untuk pertandingan ini, pemenangnya adalah Feng Xing. Nangong Tianfeng tersingkir, kata Master Kota Moon Cloud City. Wush! Tepat setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, Nangong Tianlong bergegas ke atas panggung, dan meminjamkan lengan untuk mendukung saudara perempuannya yang terpana dengan teror. Jika kamu memiliki keberanian, tantang aku berikutnya, ucap Tianlong. Sebelum dia meninggalkan panggung, Nangong Tianlong berbicara dengan Chu Feng dengan keras melalui transmisi suara. Menghadapi ancaman Nangong Tianlong, Chu Feng hanya tersenyum dan menjawab. Yakinlah, orang yang berikutnya duduk di sini dengan syok adalah kamu, ucap Chu Feng. Mendengus. Kata-kata itu menyebabkan wajah Nangong Tianlong menjadi biru. Namun dia tidak mengatakan apa-apa, dan pergi dengan Nangong Tianfeng setelah mendengus dingin. Chu Feng juga meninggalkan panggung, dan kemudian berdiri di samping. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa pertandingan mendatang akan menjadi pertarungan antara orang lain. Selanjutnya, dia bisa menikmati pertunjukan. Master Kota Moon Cloud City mengumumkan. Pertandingan kedua, antara generasi muda 4 klan, Nangong Tianlong dari klan Nangong, melawan Ximen Feixue dari klan Kekaisaran Ximen, ucap Master Moon Cloud City. Apa? Mendengar kata-kata itu, ekspresi kerumunan dari klan Nangong Kekaisaran tumbuh lebih buruk. Mereka benar-benar tidak pernah menyangka, bahwa Nangong Tianlong yang terkuat dari Nangong Imperial klan mereka, itu harus menghadapi Ximen Feixue di pertandingan pertamanya. Jika itu orang lain, klan Kekaisaran Nangong tidak akan bereaksi seperti ini. Hanya saja, Ximen Feixue ini membuat mereka tidak yakin. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatan Ximen Feixue memang telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa, dia adalah yang terkuat di antara generasi muda 4 klan Kekaisaran besar. Ini adalah sesuatu yang tidak hanya orang-orang di luar 4 klan anggap sebagai kasus, dan bahkan orang-orang dari 4 klan berpikir ini adalah masalahnya. Pada saat ini, Ximen Feixue sudah mencapai panggung. Dia memiliki penampilan yang tenang dan dingin di wajahnya. Itu sudah jelas, dia sama sekali tidak menempatkan korek api ini di matanya. Ini bukan karena dia sombong. Namun sebaliknya, itu karena dia sangat percaya diri. Justru kepercayaan diri semacam inilah, yang memberikan tekanan besar pada klan Kekaisaran Nangong. Dalam hal tekanan, tentu saja Nangong Tianlong yang merasakan tekanan terbesar pada saat itu. Namun kali ini, dia benar-benar harus bertarung. Terlepas dari apakah itu mungkin kemenangan atau kekalahan, dia tidak punya jalan keluar lain. Jika dia bertarung, maka bahkan jika dia harus dikalahkan, dia akan dikalahkan dengan terhormat. Karena bagaimanapun, Ximen Feixue secara terbuka diakui sebagai anggota terkuat dari generasi muda. Namun jika dia tidak bertarung, tidak hanya nama dan reputasinya akan hancur total, bahkan klan Nangong Kekaisarannya juga akan dipandang rendah oleh orang lain. Dengan demikian, setelah perjuangan di dalam hatinya, Nangong Tianlong melompat maju dengan tekad yang meluap-luap seperti naga liar. Kemudian dia mendarat dengan mantap ke atas panggung, dan berdiri tepat di seberang Ximen Feixue. Ting, pada saat ia mendarat, pedang biru muncul di tangan Nangong Tianlong. Pedang ini bukan pedang biasa. Tidak hanya memancarkan cahaya terang dan kekuatan yang kuat, tapi itu juga mengandung kekuatan yang tak tertandingi, yaitu kekuatan kaisar. Ini adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, dan juga salah satu dari 7 pedang pelangi, yaitu pedang pelangi biru. Nangong Tianlong tahu bahwa Ximen Feixue sangat kuat, dan kemungkinan besar dia akan kalah. Namun bahkan jika dia kalah, dia bertekad untuk kalah dengan elegan. Dengan demikian, dia telah memutuskan untuk mengambil Blue Rainbow Sword dengan segera, karena dia tidak berani ceroboh terhadap Ximen Feixue. Ximen Feixue, aku tahu bahwa kamu agak cakap dengan pedang, dan memiliki persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap pedang abadi surgawi.
Meskipun pedang pelangi biru milikku ini tidak setenar pedang abadi surgawi kamu, tapi itu juga merupakan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang dibuat oleh Grandmaster Rainbow yang terkenal. Untuk bertarung melawan Heavenly Immortal Sword kamu menggunakan Blue Rainbow Sword aku, itu akan menjadi pertempuran yang adil. Simon Feixue, lepaskan pedangmu. Karena hari ini, terlepas dari kemenangan atau kekalahan, setidaknya kita akan bertarung dengan sepenuh hati, ucal Nangong Tianlong sambil menunjuk Simon Feixue dengan pedangnya, dan berbicara dengan cara yang sangat heroik. Meskipun kamu juga peringkat 5 kaisar setengah bela diri, tapi kamu tidak memenuhi syarat untuk melepaskan pedangku, kata Simon Feixue dengan dingin. Sangat sombong, seru Tianlong. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Nangong Tianlong segera berubah. Dari ekspresinya yang bersemangat sebelumnya, dia sekarang memiliki ekspresi yang sangat jelek. Aku berkata, kamu tidak memenuhi syarat bagiku untuk melepaskan pedangku, ulang Simon Feixue. Kamu benar-benar sangat sombong, teriak Tianlong. Pada saat ini, Nangong Tianlong sudah sangat marah. Meskipun dia sendiri merasa bahwa dia bukan tandingan Simon Feixue, tapi dia tidak merasa bahwa Simon Feixue akan dapat mengalahkannya, itu tanpa menggunakan persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap. Apa yang dikatakan Simon Feixue setara dengan mempermalukannya di depan umum. Dia menganggap Simon Feixue sebagai lawannya, namun Simon Feixue telah menghinanya dengan cara seperti itu. Karena itulah, bagaimana mungkin Nangong Tianlong menjadi tidak marah? Dalam kemarahan, pedang pelangi biru Nangong Tianlong segera bergetar. Segera, rasa dingin terpancar dengan niat membunuh yang melonjak. Seperti pasukan ribuan pria dan kuda yang hebat, kekuatan pedang Nangong Tianlong menyerang Simon Feixue. Namun dihadapkan dengan serangan yang begitu kuat, Simon Feixue berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Meskipun angin kencang bertiup ke arahnya, lalu mengayunkan pakaiannya, dan menggerakkan rambutnya, tapi ekspresinya tetap tidak berubah. Dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Hanya ketika Nangong Tianlong menyatu dengan pedangnya, dan berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arahnya, tatapan Simon Feixue menunjukkan kedinginan. Kemudian, Simon Feixue benar-benar melangkah maju. Dia tidak mundur dari Nangong Tianlong, tetapi malah maju. Pada akhirnya, dia memiliki pertemuan singkat dengan Nangong Tianlong. Wush wush. Setelah pertukaran serangan yang singkat, Simon Feixue benar-benar tidak terluka ketika dia mendarat di tanah. Namun untuk Nangong Tianlong, dia jatuh ke tanah dengan suara gabruk. Tidak hanya itu saja, Blue Rainbow Sword-nya juga terbang keluar dari tangannya. Pada saat ini, orang banyak memperhatikan bahwa tanda telapak tangan telah muncul di perut Nangong Tianlong. Tanda telapak tangan itu telah membelah pakaiannya yang mengelilinginya, menghancurkan kulitnya, dan meninggalkan bekas yang kuat pada otot dan tulangnya. Justru tanda telapak tangan itulah yang melukainya. Meskipun pertempuran antara mereka berdua hanya berlangsung sesaat, tapi hasil dari pertempuran sudah dapat ditentukan. Sangat kuat, seru kerumunan. Pada saat ini, kerumunan semua mengungkapkan ekspresi kaget. Meskipun mereka telah mendengar bahwa Simon Feixue sangat kuat, untuk dapat mengalahkan Nangong Tianlong yang memiliki kultivasi yang sama dengannya, serta memegang persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap di tangannya, ini benar-benar terlalu kuat. Kekuatan pertempuran menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Gumam Chu Feng. Pada saat ini, hati Chu Feng bergerak sedikit. Itu karena, dia telah merasakan kekuatan pertempuran Simon Feixue. Kekuatan bertarungnya ini, sepertinya tidak hanya mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Tidak, meskipun sangat kuat, itu hanya mampu melampaui 3 tingkat kultivasi, gumam Chu Feng. Namun dengan segera, Chu Feng segera menolak tebakannya yang sebelumnya. Meskipun kekuatan pertempuran yang diungkapkan Simon Feixue sangat kuat, tapi sensasi itu masih hanya kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi, dan bukan 4. Untuk dapat mencapai prestasi seperti ini dengan kekuatan kultivasi dan pertempuran yang sama, tidak hanya dia telah memahami teknik pertempuran yang luar biasa, tapi dia juga memiliki bakat yang luar biasa. Simon Feixue ini benar-benar kuat.
Di masa depan, dia bahkan benar-benar mendapatkan kekuatan tempur yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Meskipun Chu Feng sudah menyadari bahwa Simon Feixue akan menjadi lawan yang sangat tangguh, tapi dia tidak mengantisipasi bahwa dia akan sekuat ini. Dia bahkan lebih kuat dari yang telah diantisipasi Chu Feng. Dengan seberapa kuat Simon Feixue ini, bahkan Chu Feng tidak memiliki kepastian mutlak untuk bisa mengalahkannya. Pertandingan ini adalah kemenangan Simon Feixue. Nangong Tianlong tersingkir. Feng Xing, sudah waktunya bagimu untuk melanjutkan tantanganmu. Kamu dapat memilih untuk menantang generasi muda dari 4 klan yang belum tersingkir. Master Moon Cloud City berkata. Itu benar-benar sangat cepat, gumam Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng berjalan kembali ke panggung. Simon Feixue secara kebetulan berjalan turun dari panggung. Dengan demikian, mereka berdua memiliki pertemuan singkat. Setelah melihat Chu Feng, Simon Feixue mengirim transmisi suara kepadanya. Pilihlah yang lemah untuk kamu tantang. Dan biarkan aku akan mengurus yang lainnya untukmu, ucap Simon Feixue. Apa yang kamu maksud dengan itu? Tanya Chu Feng. Nanti kamu juga akan tahu. Simon balas Feixue sambil tersenyum. Kemudian, dia berjalan turun dari panggung. Pada saat ini, Nangong Tianxi dan Nangong Tianhu naik ke atas panggung. Mereka berencana untuk membantu kakak mereka turun dari panggung. Kalian berdua, tidak perlu bagimu untuk pergi, kata Chu Feng sambil tersenyum. Apa yang kamu katakan? Nangong Tianxi dan Nangong Tianhu bertanya secara bersamaan. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Chu Feng dengan itu. Sebelumnya, saudara laki-lakimu telah mengancamku. Pada awalnya, aku telah merencanakan untuk memberinya pelajaran. Namun aku tidak pernah berharap, kalau dia menjadi tidak seberguna ini, dan dikalahkan hanya dengan 1 serangan. Sekarang dia sudah dieliminasi, tetapi kemarahan di hatiku masih ada. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain melampiaskan kemarahan aku pada kalian berdua. Lagi pula, kalian berdua adalah adiknya. Namun itu sudah jelas, bahwa kalian berdua lebih rendah dari kakakmu. Untuk melawan kalian berdua satu persatu, itu akan terlalu membosankan. Jadi, kalian berdua bisa datang padaku secara bersama-sama, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Feng Xing, apakah kamu berencana untuk menantang mereka berdua bersama-sama? Tanya Master Moon Cloud City. Tuan Kota, itulah maksudku. Apakah itu layak? Tanya Chu Feng. Jika kamu menginginkannya, itu wajar saja, balas Master Moon Cloud City dan tertawa ringan. Itu karena, dia merindukan Chu Feng dihilangkan lebih cepat. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak menerima permintaan Chu Feng untuk melawan 2 orang sendirian? Kalau begitu, 2 tuan muda, apakah kalian berdua siap dikalahkan olehku? Tanya Chu Feng. Pada saat ini, Nangong Tianlong telah diturunkan ke panggung oleh orang-orang lain dari klan Kekaisaran Nangong. Hanya Nangong Tianxi dan Nangong Tianhu yang berdiri di seberang Chu Feng. Kamu benar-benar sombong dan sok keras. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa kamu dapat mengalahkan kami 2 bersaudara? Kami akan memberitahu kamu, apa itu artinya dengan tidak mengetahui luasnya surga dan luasnya bumi. Nangong Tianxi dan Nangong Tianhu mencibir. Pertama Chu Feng telah mengalahkan adik perempuan mereka. Lalu sekarang dia memandang rendah mereka dan memprovokasi mereka. Ini menyebabkan mereka berdua yang sudah membenci Chu Feng ingin memberinya pelajaran dengan segera, itu untuk menunjukkan kepadanya betapa kuatnya mereka, dan membantu klan Imperial Nangong mereka memenangkan kembali kehormatannya. Oh, apakah kalian benar-benar kuat? Saat itu, orang yang bernama Chu Feng telah menelanjangi dan menggantung terbalik 2 orang di atas tembok kota, bukankah itu kalian berdua? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Apa, Chu Feng? Seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, semua orang terkejut. Siapa itu Chu Feng? Mereka tentu saja mengenalnya. Dia adalah orang yang telah diburu oleh klan Kekaisaran Nangong di seluruh tanah suci martialisme belum lama ini. Namun meski begitu, mereka semua mendengar bahwa kultivasi Chu Feng tidak terlalu kuat, dan juga dia sudah terbunuh. Chu Feng benar-benar telah mengalahkan 2 pangeran Nangong Imperial Clan,
lalu menelanjangi mereka dan menggantungnya terbalik dari gerbang kota. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Mungkinkah klan Nangong Kekaisaran telah mengeluarkan poster buronan untuk penangkapan Chu Feng, itu karena masalah ini? Selain itu, dengan kultivasi Chu Feng, bisakah dia benar-benar mengalahkan Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi? Seru kerumunan. Tiba-tiba saja, orang banyak mulai menebak tentang masalah ini. Mereka sangat skeptis dengan apa yang dikatakan Chu Feng. Apa katamu? Kamu jangan terus mengoceh omong kosong, teriak keduanya. Pada saat ini, ekspresi Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi mengambil perubahan besar. Mereka berdua tahu betul, bahwa pria di depan mereka tidak berbohong. Karena faktanya, apa yang dia katakan itu memang sangat benar. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.